Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi dengan channel MFTV, channelnya pembelajaran kelas 3 SD. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, Bapak Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami ingatkan, bagi yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang pertama. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas, lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Kita temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah berhenti di tempat yang salah, parkir sembarangan, menyeberang jalan sembarangan. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Gambar yang pertama. Artinya, masih ingat ya, kendaraan dilarang berhenti. Gambar yang kedua, masih ingat? Ya, jawabannya kendaraan dilarang parkir. Gambar yang ketiga, artinya tempat menyeberang jalan. Kemudian gambar berikutnya, artinya adalah ada lampu pengatur lalu lintas. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Jenis bendera merah, banyak bendera yang ditemukan, ada 4. Jenis bendera kuning, banyak bendera yang ditemukan, ada 7. Jenis bendera hijau, banyak bendera yang ditemukan, ada 3. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Cobalah mewawancarai 10 orang temanmu, cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu lalu lintas berikut ini.
Kemudian tuliskan ke dalam tabel tersebut. Misalnya saja banyak teman yang sudah mengetahui ada 8 ya, dilarang parkir ada 8 anak yang tahu. Kemudian yang dilarang berhenti misalnya ada 10 anak. Kemudian yang tahu arti lampu lalu lintas misalnya ada 6 anak. Lalu sajikan hasil wawancara tadi ya dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya seperti berikut ini. Baiklah, di sini kami jelaskan lebih detail lagi tentang cara membuat tabel dan diagram. Misalnya ada sebuah soal, saat siswa kelas 3 SD Tambak Romo pergi berlibur ke museum, mereka melihat banyak rambu-rambu lalu lintas di perjalanan. Rambu lampu lalu lintas sebanyak 9 buah. Ya. Rambu dilarang parkir sebanyak 6 buah. Rambu dilarang berhenti sebanyak 8 buah dan rambu dilarang belok kanan sebanyak 4 buah. Ya. Pertanyaannya, buatlah tabel dan diagram dari rambu-rambu yang dilihat siswa kelas 3 SD di atasnya. Tugas kita yang pertama membuat tabel dan yang kedua membuat diagram ya. Kita coba bersama-sama. Yang pertama kita buat tabel dulu ya. Namanya tabel rambu-rambu yang dilihat siswa. Ya, tabelnya kita buat tabel rambu-rambu yang dilihat siswa tadi ya. Ada berapa kira-kiranya tadi? 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 informasi. Berarti karena ada 4 informasi, pertama kita tulis dulu nomor 1, 2, 3, 4. Kita buat seperti ini. Kemudian keterangannya tadi apa? Tentang rambu ya. Rambu-rambu. Berarti kita tulis rambunya di sini. Rambu. Nah, rambu apa saja tadi? Yang pertama rambu lalu lintas. Kita singkat aja. Rambu lalu lintas kita singkat RLL ya. Rambu lalu lintas. Banyaknya berapa di sini? Banyaknya ya, kita tulis banyaknya. Saya singkat aja ya, banyaknya. Saya singkat aja gini. Banyaknya ada berapa tadi? Rambu lalu lintas ada 9, kita tulis 9. Kemudian keterangan yang kedua, rambu dilarang parkir. Rambu dilarang parkir kita singkat rambu dilarang parkir, saya singkat RDP. Ada berapa tadi? Ada 6 buah. Kita tulis sebelahnya banyak 6 buah. Kemudian yang ketiga, rambu dilarang berhenti. Ada 8 buah. Rambu dilarang berhenti. Saya singkat RDB. Jumlahnya ada 8 ya. Kemudian lagi yang terakhir, rambu dilarang belok kanan. Saya singkat rambu dilarang belok kanan. Ya, saya singkat RDK. Rambu dilarang belok kanan ya. Jumlahnya ada berapa tadi? Saya lihat ada 4 ya, ada 4 buah. Nah, ini kita sudah menjadi tabel. Baru kita beri garis. Boleh kita beri garis seperti ini. Lebih bagus lagi jika kalian memakai penggaris ya, karena ini belum ada penggarisnya ya. Nah, ini cara membuat tabel keterangan tentang rambu yang dilihat oleh siswa kelas 3 tadi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat diagramnya ya. Membuat diagram. Diagram.
Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram? Diagram apa tadi? Diagram banyaknya rambu ya, rambu-rambu yang dilihat siswa SD. Jadi di atasnya nanti kalian tulisi diagram banyaknya rambu di museum ya. Banyaknya rambu-rambu yang dilihat siswa SD kelas 3 ketika perjalanan di museum. Yang pertama kita buat dulu keterangannya, diagram rambu gitu aja ya, diagram rambu-rambu. Oke. Setelah itu kita buat garis ya, garis horizontal dan vertikal ya. Tapi sebelum kalian membuat garisnya, kalian lihat dulu tabel tadi ya. Oke, kita kembali ke tabel. Ingat, tabelnya di sini keterangannya ada 4 rambu ya. Kemudian nilai yang paling banyak berapa di sini? 9 ya. Kemudian paling kecil 4. Berarti kita buat garis horizontal atau lurus ke bawah, dan kita buat garis vertikal. Di sini kita masukkan angkanya saja ya. Sebenarnya angkanya bisa urut 1 sampai 9. Tapi karena di sini agak kecil ruangannya, jadi Pak Guru langsung saja singkat ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 informasi tadi ya. Kemudian ini banyaknya, yang sebelah vertikal ini namanya banyaknya tadi ya, banyak. Kemudian yang horizontal ini, yang lurus ini namanya keterangannya tadi ya, yang ada 4 keterangan. Yang pertama, rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua RDP, rambu dilarang parkir. Kemudian yang ketiga RDB, rambu dilarang berhenti. Kemudian yang terakhir rambu dilarang belok kanan, R3. Nah, setelah ini kita lihat angkanya ya di sini, karena di sini sebenarnya angkanya harus urut ya, 1 sampai 9. Karena di sini ruangannya kecil, jadi nggak sempat untuk mengurutkan. Langsung saja saya lihat angka yang paling kecil 4 di sini, berarti 4. Kita urutkan dari 4 langsung aja. Kemudian yang agak besar lagi, bukan 8 ya, tapi 6 dulu. Kemudian yang 8 urut ya, dan yang terakhir yang paling tinggi yang 9. Nah, sudah jadi seperti ini, baru kita buat kotak-kotaknya. Dilihat dari tabelnya tadi ya. Yang pertama, rambu lalu lintas ada 9. Berarti kita buat kotak seperti persegi panjang sampai ke titik yang 9 ini ya, angka 9. Nah, seperti ini. Kemudian rambu dilarang parkir ada berapa tadi? Ada 6 ya, ada 6. Berarti kita lihat ke 6-nya di sini. Sampai sini ya berarti. Oke. Kemudian rambu dilarang berhenti ada berapa tadi? Ada 8. Kita lihat 8-nya dulu. Kita buat garis putus-putus biar tidak salah. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir rambu dilarang belok kanan ada 4. Kita urutkan seperti ini ya, biar tidak salah. Nah, jadi
Sudah selesai ya diagram rambu-rambu lalu lintas yang dilihat oleh SD Tambak Romo kelas 3 ya. Demikian penjelasan dari saya. Ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor, ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Nah, seperti itu hiasannya misalnya ya. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Contoh benda seni berhias garis sebagai berikut. Nah, sekarang cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Nah, dikerjakan di rumah ya bersama ayah bundamu. Ini misalnya seperti ini. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.